Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswa kelas 9. Terima kasih yang sudah hadir pada pembelajaran minggu kedua mata pelajaran prakarya ini. Dan Bapak mohon maaf kembali minggu ini belum bisa melaksanakan tatap muka langsung dengan kalian karena kebetulan hari ini juga Bapak harus mengikuti streaming pelatihan penjaminan mutu yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan. Oleh karenanya Bapak minta maaf masih belum bisa berhadapan dengan kalian. Minggu ini Bapak ingin membahas sedikit menjelaskan tentang kerajinan bahan keras yang sudah kalian minggu lalu amati, kalian baca, kemudian kalian rangkum, kemudian kalian juga sudah mengerjakan lembar pengamatan yang mana semua kelompok sudah mengerjakan dan nilainya sudah ada. Walaupun ada yang terlambat, tapi Bapak tetap ucapkan terima kasih, semuanya sudah mengerjakan dengan baik. Baik, materi minggu ini Bapak masih tetap berhubungan dengan kerajinan bahan keras. Pada kelas sebelumnya kalian sudah memahami apa saja kerajinan itu, dari mulai bahan lunak, kemudian serat. Pada kelas 7 ada bahan lunak, kemudian di kelas 8 juga kerajinan dari bahan lunak, dan sekarang kerajinan bahan keras. Seperti yang kita ketahui bahwa pada prinsipnya kerajinan bahan keras itu memiliki keunikan bahan dari segi kerajinan. Seperti contohnya pohon memiliki keunikan dari tekstur lingkaran yang ada pada batangnya, itu merupakan bagian dari keunikan. Kemudian yang menjadi prinsip bahwa kerajinan dari bahan keras itu memiliki keragaman muatan nilai dalam produk kerajinannya. Banyaknya bentuk kerajinan itu merupakan ide gagasan manusia yang dari sebuah buah pikiran, dari suatu rasa di mana seseorang menggunakan keterampilan tangannya mengolah suatu bahan keras menjadi memiliki nilai dalam produknya, sehingga nilai jualnya bahkan bisa lebih tinggi dibandingkan kerajinan yang lainnya dari lunak ataupun serat. Jadi nilai kerajinan di bahan keras memang memiliki nilai yang sangat kuat dan besar dari segi keunikan produknya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah aspek kerancangan dalam produk kerajinan memiliki variasi yang sangat luar biasa. Seperti contohnya kayu itu bisa dibikin atau dibuat menjadi produk-produk yang sangat banyak, dari mulai kursi, kemudian bahkan di kulit kayu itu bisa dijadikan sebagian, ada yang menjadikan tas. Bahkan dari kayu sendiri kan merupakan bahan baku dari pembuatan kertas, sehingga memang dari segi rancangan produk bahwa kerajinan dari bahan keras itu memiliki cakupan yang sangat luas. Kemudian pada pembahasan yang perlu kalian pahami juga yaitu tentang jenis maupun karakteristik dari bahan keras itu sendiri. Beberapa bahan keras yang digunakan dalam pembuatan produk kerajinan terbagi dalam dua jenis. Kalian sudah baca mungkin. Pertama yaitu dari bahan keras alam, kemudian yang kedua adalah dari bahan keras buatan. Ini sama ya dengan ketika kita membahas dengan kerajinan bahan lunak, ada yang bersifat alami, ada yang bersifat buatan. Adapun bahan keras alami itu jelas seperti yang sebelumnya Bapak bahas bahwa sumbernya langsung dari alam, di mana kerajinan yang bersifat alam itu diambil dari sekitar, merupakan sumber daya alam yang ada di hutan ataupun bumi ataupun perairan lingkungan kita. Kemudian sementara yang bahan keras buatan adalah bahan untuk kerajinan yang diolah ataupun dicampur dengan bahan-bahan tambahan di pabrik, sehingga memiliki sifat yang baik itu sifatnya meningkat maupun sifatnya lebih padat. Nah, itu bersifat keras buatan ya. Contohnya seperti yang kalian tahu ada kaleng, kemudian kaca, kemudian logam, itu merupakan bagian atau contoh-contoh kerajinan keras buatan. Oke, selanjutnya Bapak ingin sedikit membahas bagian C, yaitu proses produksi kerajinan bahan keras. Nanti kalian bisa baca
di buku paket halaman 16 itu tentang proses produksi kerajinan bahan keras. Artinya lanjutan dari apa yang kita bahas minggu lalu. Nah, pada proses produksi kerajinan bahan keras itu dalam pengolahannya memiliki banyak teknik yang biasa digunakan dalam pembuatan kerajinan dari bahan keras. Teknik-teknik yang digunakan diantaranya seperti mengukir, dipahat atau dicukil, ada juga yang dianyam, kemudian ada yang disambungkan atau ditempelkan. Artinya variasinya cukup banyak dalam pengolahan kerajinan bahan keras. Indonesia sendiri termasuk negara yang cukup kaya akan sumber daya alam, khususnya terkait perhutanan, yaitu kayu, karena memang iklim di Indonesia seperti yang kita ketahui memiliki iklim tropis sehingga tumbuh banyak pepohonan yang sangat bervariasi. Kayu-kayu yang dihasilkan di negara kita seperti kayu jati, mahoni, kemudian pinus, juga masih ada juga istilahnya kayu hitam, itu di wilayah Sumatera dan Sulawesi. Kemudian juga termasuk di kita juga termasuk kayu jenis kelapa dari pohon kelapa, itu biasanya digunakan untuk bahan kerajinan. Nah, kerajinan beberapa daerah sudah terkenal di mancanegara atau di luar negeri. Kemampuan orang-orang Indonesia pada kemampuan mengukir dan memahat sudah terkenal, sehingga banyak produk-produk yang memang sudah diekspor ke luar negeri, dan sudah banyak yang memang meminati wilayah-wilayah yang memang sudah terkenal memiliki hasil produksi terbaik di mancanegara seperti dari Jogja, Bali, kemudian daerah Palembang, Kalimantan dan sebagainya. Itu sudah banyak dari luar negeri memesan di wilayah-wilayah tersebut, dan pada setiap daerah tersebut memiliki keunikan dari segi hasilnya, baik itu dari corak ukirnya, seperti halnya batik, setiap daerah memiliki jenis motif masing-masing, termasuk di seni pahat, ukir kayu itu juga sama. Setiap daerah, setiap wilayah punya keunikan atau simbol-simbol tertentu yang menunjukkan ciri khas daerah tersebut. Kemudian seperti contoh di daerah wilayah Sumatera ada istilah pembuatan dari kayu hitam atau dari pohon hitam. Itu memiliki keunggulan atau yang memang dimanfaatkan di wilayah tersebut, karena di wilayah yang lain jenis pohon tersebut tidak, atau jenis kayu tersebut tidak ada. Kemudian juga kerajinan-kerajinan yang dihasilkan dari kayu itu cukup banyak, bahkan di kita sering kita temui seperti gelang, kalung, cincin, gantungan kunci, kotak perhiasan, termasuk patung-patung dari kayu itu sudah cukup banyak. Termasuk yang sederhana itu dari bingkai foto juga termasuk dari bagian dari kerajinan dari bahan alam, yaitu kayu. Kemudian selanjutnya kalian silahkan baca dari halaman 16 tadi. Kemudian nanti di halaman 23 di buku paket juga akan dijelaskan kerajinan bahan keras dari bahan bambu. Di situ cukup banyak variasi yang dihasilkan kerajinan dari bahan bambu, dan itu paling sering kita temui di lingkungan kita karena bambu memang cukup banyak di wilayah kita. Seperti beberapa, nah untuk bambu ini paling banyak dijadikan kerajinan itu dengan teknik dianyam, ditipiskan kemudian dibuat anyaman. Seperti bisa dilihat di halaman 26 ada gambar-gambar kerajinan yang dihasilkan dari bambu, cukup bervariasi dan cukup unik-unik, bisa kalian lihat. Kemudian di bab selanjutnya atau di bahan selanjutnya ada kerajinan rotan juga, bisa kalian lihat di halaman 30, itu jenis-jenis kerajinan dari jenis bahan rotan. Nah, silakan kalian baca selanjutnya dari halaman tadi 16 sekali lagi sampai dengan halaman 32. Silakan kalian baca dulu tentang beberapa kerajinan dari bahan keras alami. Untuk minggu ini jadi kalian fokus pada kerajinan bahan keras alami. Di situ ada fokusnya pada 3 jenis, yaitu kayu, bambu, dan rotan. Pahami, kemudian kalian harus tahu jenis dan contohnya, termasuk teknik. Tadi minimal kalian tahu teknik menganyam, kemudian teknik memahat,
kemudian mengukir. Itu 3 jenis teknik yang paling populer atau paling banyak digunakan oleh pengrajin-pengrajin yang ada di Indonesia. Kemudian setelah itu kalian untuk memperjelas pemahaman kalian bisa klik di bawah ada link video dari YouTube untuk lebih menguatkan pemahaman kalian tentang kerajinan bahan keras, dari mulai diulang lagi dari prinsip, kemudian jenis, kemudian kategori atau karakteristiknya, termasuk proses pembuatan produksi dari bahan keras ini. Jangan lupa kalian foto kelompok kalian bersama-sama sebagai bukti absensi kalian atau kehadiran kalian. Pokoknya pukul 9 beres tidak beres boleh kalian melanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Itu saja dari Bapak, terima kasih. Mohon maaf sekali lagi belum bisa bertatap muka langsung dengan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.